Shalom sahabat keluarga kerajaan Allah. Pada renungan pagi hari ini yang berjudul Surat Kristus yang Terbuka, dan firman Tuhan diambil di dalam 2 Korintus 3 ayat 2. Firman Allah berkata, "Kamu adalah surat pujian bagi kami yang tertulis di dalam hati kami dan yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang." Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua orang bisa saja mengaku saya ini adalah hamba Tuhan. Semua orang bisa saja mengaku dirinya adalah hamba Tuhan. Karena memang setelah diselamatkan, setiap kita sesungguhnya adalah hamba Tuhan. Jadi, bukan hanya pendeta saja yang adalah hamba Tuhan. Seseorang bisa hidup sebagai hamba Tuhan tanpa menjadi pendeta. Tetapi saya khawatir banyak pendeta tidak hidup sebagai hamba Tuhan karena punya agenda sendiri, punya aturan sendiri, jalan sendiri, dan tidak hidup menurut agenda dan rencana Tuhan. Jadi, yang benar adalah setiap kita yang percaya adalah hamba Tuhan, bukan karena sebutannya, melainkan karena sikap hidup kita. Dari bacaan ayat hari ini, dapat kita lihat sikap seorang hamba Tuhan yang sangat luar biasa. Apa sikap yang ditunjukkan oleh Paulus? 1. Menghindarkan perbuatan salah. Hidup Kristiani sebenarnya adalah menghindarkan perbuatan salah. Bukan semata-mata memikirkan kepentingan sendiri, melainkan juga memikirkan kepentingan orang lain. Bukan semata-mata memikirkan keuntungan sendiri, melainkan juga bagaimana agar bisa menjadi berkat bagi orang lain. Nah, Roh Kudus dapat memampukan kita sehingga terhindar dari perbuatan salah. Yang kedua, menghindarkan perbuatan yang merugikan siapapun. Dunia ini penuh dengan orang yang memikirkan keuntungannya sendiri, sampai-sampai tega merugikan orang lain. Suami merugikan istri, istri merugikan suami, para pejabat merugikan rakyat, sehingga dunia ini penuh dengan orang-orang yang mengeluh karena merasa dirugikan. Sebagai hamba Tuhan, saya mau ingatkan, dimanapun kita berada, hendaklah kita berdoa agar jangan merugikan siapapun, melainkan menjadi berkat. Yang ketiga, menghindarkan perbuatan untuk mencari untung dari orang lain. Dunia hari-hari ini sudah tidak mengenal batas-batas hak orang lain. Setiap orang berpikir bagaimana agar haknya terpenuhi tanpa menyadari bahwa hak selalu diimbangi dengan kewajiban. Sebagai hamba Tuhan, janganlah kita mengambil sesuatu dari orang lain. Janganlah kita merampas hak orang lain. Yang keempat, menghindarkan perbuatan yang menjatuhkan hukuman atas orang lain. Artinya, selalu mencari kesalahan orang lain, selalu menghakimi orang. Sebagai hamba Tuhan, saya mau ingatkan, dimanapun kita berada, hendaklah kita terima kekurangan orang lain. Hendaknya kita kuatkan orang lain. Hendaknya kita bantu orang lain yang kekurangan. Sebagai pelayan-pelayan Tuhan, hendaknya kita menjadi orang yang menghindarkan perbuatan salah, menghindarkan perbuatan yang merugikan siapapun. Jangan mencari keuntungan dari siapapun, dan hendaknya kita menghindarkan perbuatan yang menghakimi siapapun. Sebagai gantinya, hendaknya kita menjadi berkat dimanapun kita berada, sehingga hidup kita penuh dengan kemenangan-kemenangan yang luar biasa. Amin. Sampai berjumpa pada besok hari. Selamat beraktivitas. God bless you.